Habib Rizik dukung Kapolri buka lagi kasus KM50. Refli Harun, kuncinya ada di Presiden Jokowi. Kalau kita tidak mau meninggalkan noda sejarah, tolong buka KM50 ini. Mudah sekali kalau ada political will. Cuma kelasnya ini kelas istana, bukan kelas Kapolri. Jadi signing harus dari istana, ya, harus ada yang statement dari Presiden Jokowi, sebagaimana Presiden Jokowi memberikan statement terhadap kasus Yosua. Kasus Yosua itu yang menjadi trigger salah satunya adalah statement Jokowi berkali-kali agar kasus ini dibuka. Ya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, sayangnya hal yang sama tidak terjadi. Allah tidak lalai, Allah tidak diam, Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim dengan segala kezalimannya, saudara. Selanjutnya Allah ingatkan, innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah tunda mereka. Jadi kezaliman mereka nggak langsung dibalas pada hari itu juga, saudara. Allah tunda pembalasan mereka, saudara. Sampai kapan? Liyaumin, yaitu untuk suatu hari nanti, tashkhasu fikil absar, di mana mata-mata manusia semua akan terbelalak. Dan sekali lagi ya, dulu orang tidak berani bicara tentang KM50 karena sepertinya ada represi, ada kekuatan koersif yang akan memenjarakan, akan menangkap kalau Anda berbicara KM50 dengan versi yang lain. Jadi tidak heran mereka yang mencari kebenaran KM50 itu justru direpresi. Nah, ini kan aneh. Padahal partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan kebenaran dan keadilan harusnya dihargai kalau penegakan hukumnya lurus dan benar. Jangan kamu kira Allah lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak, ya kawan, Allah enggak lalai. Allah enggak lalai. Tapi bagaimana cara Allah membuka mereka sungguh indah. Allah buka satu persatu tanpa kita kira, ya kawan. Allah buka satu persatu tanpa kita duga. Bahkan Allah buka satu persatu yang kita sendiri nggak pernah tahu kalau yang bersangkutan pernah terlibat, saudara. Subhanallah, Allah buka dengan satu peristiwa pelanggaran HAM yang lain, yaitu peristiwa Satgasus, saudara, yang mana terjadi yang kita kenal dengan kasus Sambo, saudara. Allah buka semua, Allah buka satu persatu. Siapa yang bisa buka itu kalau bukan Allah, ya ikhwan? Alhamdulillah, itu bukti kalau Allah tidak diam, Allah tidak lalai, Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tertawa riang dengan kezalimannya. Setelah berlalu selama beberapa tahun, Habib Rizik Syihab selaku mantan Imam Besar Front Pembela Islam menyatakan mendukung apa yang disampaikan oleh Kapolri usai soal membuka lagi kasus KM50 jika terdapat novum alias bukti baru. Hal ini pun disambut baik oleh ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun. Ia mengatakan ini adalah langkah Rizik membela kebenaran. Ia menceritakan pula dalam kasus KM50 itu sudah ada satu orang yang dihukum selama 7,5 bulan, yaitu Habib Bahar bin Smith. Karena itu sebenarnya kata dia, kalau kita tidak mau meninggalkan noda sejarah, ia meminta tolong kepada Kapolri untuk membuka lagi kasus KM50. Sebagaimana Presiden Jokowi memberikan statement terhadap kasus Yosua yang menjadi trigger. Salah satunya adalah statement Jokowi berkali-kali agar kasus ini dibuka kembali. Habib Rizik dukung Kapolri buka lagi kasus KM50. Refli Harun, kuncinya ada di Presiden Jokowi. Setelah berlalu selama beberapa tahun, Habib Rizik Syihab selaku mantan Imam Besar Front Pembela Islam menyatakan mendukung apa yang disampaikan oleh Kapolri usai soal membuka lagi kasus KM50 jika terdapat novum alias bukti baru. Hal ini pun disambut baik oleh ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun. Ia mengatakan ini adalah langkah Rizik membela kebenaran. Ia menceritakan pula dalam kasus KM50 itu sudah ada satu orang yang dihukum selama 7,5 bulan, yaitu Habib Bahar bin Smith. Karena itu sebenarnya kata dia, kalau kita tidak mau meninggalkan noda sejarah, ia meminta tolong kepada Kapolri untuk membuka lagi kasus KM50. Sebagaimana Presiden Jokowi memberikan statement terhadap kasus Yosua yang menjadi trigger. Salah satunya adalah statement Jokowi berkali-kali agar kasus ini. Polemik dugaan ijazah palsu, Egy Sujana minta Jokowi taat hukum, datang ke sidang bawa ijazah asli. Sidang kasus dengan ijazah palsu Presiden Jokowi akan kembali digelar pada Selasa 18 Oktober 2022 mendatang. Kuasa hukum Bambang Tri Egy Sujana menentang
Presiden Jokowi untuk hadir dalam persidangan dengan membawa ijazah sekolah asli yang dimilikinya. Hal itu diucapkan Egy Sujana saat meminta Jokowi untuk datang ke persidangan dugaan ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab di sidang pada Selasa 18 Oktober 2022, Jokowi selaku tergugat tak hadir ke persidangan. Untuk itu, Egy Sujana meminta Jokowi untuk hadir ke pengadilan pada persidangan selanjutnya, yakni Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadi tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini, case close, dengan cara bawa ijazah aslinya dari SMP dan SMA kalau universitas kita gak gugat, ujar Egy Sujana dilansir tribunjakarta.com dari YouTube Mimbar Tubi, Minggu 23 Oktober 2022. Kata Egy Sujana, jika Jokowi tak bisa hadir karena kesibukannya sebagai kepala negara, maka bisa saja dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun harus ada surat kuasa yang ditandatanganinya secara langsung. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa, tapi tanda tangan basah. Menurutnya hal ini merupakan aturan hukum tanpa ada sedikit pun tendensi kepada Jokowi. Selain itu, Egy Sujana juga berharap agar kliennya dalam hal ini Bambang Tri diperkenakan hadir ke persidangan, sebab saat ini Bambang Tri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Egy Sujana lantas mengutip tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Itu hak properti yang dimiliki Bambang Tri hasil penelitian, survei dia bikin buku itu milik dia. Diketahui Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LP/B/058/10/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baidlawi. Bambang Tri Mulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Terhadap Gus Dur dan Bambang disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 J pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Subsidiar pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Egy Sujana meminta agar kedua kliennya itu yang disebutnya ditahan di penjara bawah tanah Mabes Polri bisa ditangguhkan penahanannya. Bambang Tri dituduh ingin bikin kegaduhan. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain sejatinya ingin membuat kegaduhan yang tidak peduli Indonesia tenang. Bahkan sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan mereka. Juri menyebut isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia. Selain itu, juga sebagai bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Jokowi mengaku tidak pernah meragukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, sebab dirinya merupakan pelaku atas proses validasi keabsahan berkas-berkas Presiden Jokowi termasuk ijazah, yakni saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan sebagai calon presiden tahun 2014. Juri menegaskan dalam dua peristiwa tersebut, KPU sebagai institusi yang menerima dan memeriksa dokumen yang diajukan telah melakukan verifikasi lapangan, termasuk membuka dan menerima pengaduan publik bagi calon-calon yang mendaftar.